Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam domba lovers. Teman-teman semuanya, alhamdulillah. Setelah sekian purnama saya tidak menyapa dan mengupload video dikarenakan qadarullah password si domba lover ini lupa. Dan jadi tiba-tiba di laptop saya itu logout, nggak bisa login lagi. Nah, alhamdulillah sudah bisa nih, sudah bisa digunakan lagi. Mudah-mudahan saya bisa terus memberikan sharing ya, kita sama-sama ngobrol masalah dunia perlombaan. Nah, teman-teman semuanya, pada tayangan ini, tanggal 18 Oktober ini, saya ingin membahas fenomena kenaikan domba ya. Dalam hal ini domba priangan, karena saya sudah lama sekali belum update lagi tentang harga domba Garut. Nah, domba priangan ini teman-teman semuanya, pasca Idul Adha ini mengalami kenaikan yang luar biasa sekali. Saya biasanya membeli domba priangan anakan ya, petet, karena sudah sunatullahnya setelah Idul Adha itu pasti orang-orang mencari petet untuk dibesarkan. Dan sudah menjadi hal biasa juga si petet ini harganya naik dari biasanya, tapi untuk saat ini kenaikannya cukup luar biasa dan tidak mengalami penurunan. Biasanya setelah Idul Adha itu naik sebulan 2 bulan, itu kembali turun. Nah, sekarang saya temukan ya, kemarin Idul Adha kita tuh Juli sekitar tanggal 9 kalau tidak salah. Jadi kalau misalkan kita hitung Agustus, September, Oktober, November, nah sudah 4 bulan. Ini si harga kambing tetap masih stabil gitu. Saya sudah keliling di berbagai petani saya di Cianjur Selatan, dan juga saya sudah ngobrol dengan beberapa kawan saya di Sukabumi dan yang lainnya di Bandung juga. Itu dulu saya bisa dapat petet ya dengan bobot 20 kilo itu di harga 1,3, 1.300.000, paling tinggi itu 1.350.000. Ya, Masya Allah, alhamdulillah pada tahun ini harga petet nyampe di angka 1,9. Kalau beli banyak itu bisa di angka 1,7. Kalau nego-nego sedikit ya 1,7, 1,8. Itu petet yang saya tawar ya, petet-petet yang memang bisa dibesarkan ya, bagus dibesarkan. Nah, kalau belinya puluhan, 50, 100 itu 16,50. Dan ini stabil sekali, tidak turun-turun lagi. Saya coba menahan untuk tidak belanja. Harapannya ya November Oktober ini harga kembali normal ya, 1,3 atau 1,4 lah kalau mau ada kenaikan. Tapi qadarullah itu sangat flat sekali di angka 1,7 ya. Yang bobotnya agak bagus itu 1,9, 18,5. Di petani pun juga begitu. Nah, saya coba mencari-cari informasi, saya coba menggali-gali informasi. Ini kenapa sampai begini? Jadi ada beberapa poin ya yang saya analis, dan saya rasa ini menjadi poin penting juga teman-teman semuanya. Bagi saya kenaikan kambing ya kabar baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan para petani-petani domba sejahtera ke depannya ya. Itu luar biasa. Beli mahal, jual mahal, oke. Tidak masalah ya. Kabar gembira bagi para petani, saya rasa ini kabar baik buat kita semuanya. Pertama, kenaikan kambing ini dipengaruhi oleh permintaan yang cukup tinggi dari para petani kambing. Jadi para petani yang di tahun 2002 ini, di 2021 mereka menyiapkan kambing untuk persiapan Idul Adha di 2022, itu kambingnya sudah habis dijual kan. Kambingnya sudah habis dijual. Sebentar teman-teman semuanya. Kambingnya sudah habis dijual, terus mereka mau membesarkan lagi, model saya lah. Kambing saya habis ya, alhamdulillah tahun ini di bismillah. Di 150 ekor ya, sedikit. Alhamdulillah. Kandang saya kosong 10 kandang ya, pasti saya mencari lagi kan. Nah, itu
hal yang wajar. 1 bulan 2 bulan itu memang banyak petani-petani, orang-orang yang biasa memelihara kambing itu kembali mencari untuk membesarkan. Itu yang pertama. Kenapa permintaannya naik? Tadi si petani yang kambingnya sudah habis, kandangnya kosong, mereka mencari lagi petetan untuk dibesarkan. Yang kedua, ini saya punya beberapa kenalan peternak sapi ya, teman-teman peternak sapi. Mereka banyak mengeluh, ternyata di sapi itu konon katanya ada beberapa aturan-aturan terkait dengan PMK. Jadi agak-agak riskan. Jadi pasca Idul Adha kemarin, teman-teman saya yang sapinya sudah terjual itu, mereka belum lagi belanja sapi dan beralih menjadi peternak kambing, menjadi veteriner ya, menjadi orang yang bisnisnya itu sekarang menggemukkan kambing. Nah, berarti permintaan itu bertambah menjadi dua. Satu dari petani yang memang kandangnya kosong, kedua dari para peternak atau pengusaha-pengusaha yang di awal-awal mungkin ya dia bisnis sapinya angin-anginan, itu pindah ke menjadi peternak kambing ya. Jadi ada dua permintaan. Kemudian juga saya temukan, kebetulan saya ikut di beberapa grup perkebunan karena saya sendiri kan berkebun durian dan avocado. Ini dampak daripada perang ya, Rusia dan Ukraina, dan naiknya harga-harga bahan pokok. Ini sangat berdampak sekali kepada kenaikan pupuk ya. Saya pribadi menggunakan jenis pupuk, saya sebut merek ya, KNO3. Itu adalah pupuk impor ya. Itu saya dapat dulu dari harga 48.000 naik ke 55, sekarang naik ke 65.000. Nah, para pekebun-pekebun ini mereka mulai kembali lagi back to nature lagi kepada pupuk kambing ya, kepada kohe kambing. Dan itu saya rasa juga bagus-bagus aja, sah-sah saja, dan memang begitu harusnya. Karena ada kekhawatiran, seperti saya ada kekhawatiran pupuk saya ini tahun depan nggak ada atau harganya lebih mahal. Nah, tapi yang mengagetkan adalah orang-orang bos-bos yang kebunnya luas-luas puluhan hektar ini, mereka tidak membeli pupuk kambing, tapi mereka membeli kambing. Ya, saya beberapa kali ditelepon diminta untuk mengadakan kambing itu senilai 100 ekor, ada teman saya minta 200, ada yang minta 300 gitu. Jadi daripada beli kotoran kambingnya, mereka lebih memilih membeli kambingnya gitu. Ini saya rasakan juga di lingkungan saya, di teman-teman saya yang mereka mendadak menjadi memelihara kambing untuk diambil limbahnya. Dan memang secara sunatullah mereka yang berkebun pasti berternak, mereka yang berternak itu pasti berkebun ya, simbiosis mutualisme. Nah, kemudian berarti kan ada 3 nih permintaan pada beberapa bulan ini. Selain memang petani yang kandangnya sudah kosong, terus yang kedua teman-teman yang usahanya di sapi angin-anginan pindah ke kambing, mereka juga belanja kambing. Yang ketiganya ini para pekebun, mereka membeli kambing dengan jumlah yang lumayan besar. Kemudian juga saya dapati beberapa perusahaan mereka mulai melirik bisnis Idul Adha ini, bisnis kambing akikah dan Idul Adha ini. Sehingga yang mereka modalnya besar itu yang membuat kandang kambing yang kapasitasnya 400 ekor, 500 ekor. Itu real teman-teman semuanya. Dan teman saya ada yang begitu sampai sekarang beliau masih menanyakan, "Ustadz, ada kambing nggak? Kita butuh petet nih 100, 200 gitu." Ya karena memang teman-teman semuanya bisnis kambing ini sangat luar biasa sekali. Saya kemarin dari Jambi ya. Di Jambi itu kawan saya jual kambing per bulan itu bisa habis 200-300 ekor untuk memenuhi pasar akikah. Ya, dan pasar kambing ini kan memang Allah Subhanahu wa taala yang membuat pasarnya. Seperti halnya umroh dan haji ya. Kita mensupport orang-orang untuk beribadah. Yang terakhir, sebab daripada harga kambing ini naik dan tidak turun-turun, itu adalah BBM yang naik. Nah, jadi kalau teman-teman saya nih wilayah Cianjur, saya juga di Bandung, dapat informasi juga di Sukabumi, harga kambing 20 kilo itu di angka 1,8. Kalau belinya 100 ekor ke atas itu di angka 1,6.550 atau 1,7.
Yang super itu sudah 1,9. Yang biasanya saya beli 1,3, 1,35. Nah, ini informasi buat teman-teman semuanya. Gak usah khawatir, tidak usah takut. Nah, saya coba merumuskan, lalu solusinya bagaimana. Nah, solusinya adalah teman-teman bisa lihat nanti di video selanjutnya.